kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah dahsyat. Masih ada? Dari energinya, pancaran senyumnya, wajahnya, sorot matanya, insya Allah mengekspresikan sampai kesempatan kepada kita untuk kembali menghirup nafas, terbangun di pagi hari dengan penuh rasa kesyukuran. Kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan sedari pagi, alhamdulillah, dan kemudian mulai menjalankan aktivitas-aktivitas. Sebagian dari anggota geraknya tidak bisa berfungsi dengan normal. Maka kita hari ini bisa hadir ke tempat ini. Bahkan ini lantai 2, naik tangga dulu ya Pak ya. Naik tangga dulu ya. Masya Allah luar biasa. Kita sehat alhamdulillah. Orang yang punya masalah jantung aja naik tangga 1 lantai itu ngos-ngosan luar biasa. Tapi hari ini kita, Masya Allah, betapa nikmat Allah diberikan kepada kita nggak ngos-ngosan. Ya alhamdulillah ada sedikit perjuangan lah gitu ya. Apalagi yang mungkin kalau secara hitungan bobot gitu agak sedikit lebih makmur gitu ya. Itu kayaknya agak lebih effortnya gitu, perjuangannya agak lebih. Tapi alhamdulillah kita sampai di lantai 2 ini. Kita sampai di ruangan ini, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang hari ini termasuk masih bisa menikmati aneka ragam makanan. Alhamdulillah, ini kita perlu syukuri juga. Karena ada sebagian juga orang-orang yang diuji oleh Allah dengan mereka nggak bisa makan makanan yang sederhana, misalnya kacang. Makan kacang takut gitu. Kenapa? Dilarang sama dokter. Kalau kacang dimakan udah mulai ada gejala-gejala, entah itu ada yang kena alergi, ada yang mungkin kakinya langsung bengkak gitu ya. Apalagi kemudian makan emping. Takut loh sekalian. Ada nggak orang takut makan emping? Enggak. Takut loh sekalian. Kenapa? Pegel-pegel gitu. Asam urat. Emping itu bisa menurunkan asam urat. Hah? Iya, betul ya. Belum. Emping bisa menurunkan asam urat dari bahu kita ke kaki. Dari belikat ke kaki. Tadinya cepat-cepat dibelikat aja, tapi pas makan emping 1 toples, kakinya bengkak gitu. Jadi turun. Bukan turun kadarnya, penyakitnya makin parah gitu. Maka kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang masih bisa menikmati aneka makanan, kita bersyukur alhamdulillah. Saya kadang-kadang hilaf Pak, kalau di rumah itu istri goreng emping, apalagi emping yang enak gitu ya, emping yang bagus gitu. Tahu-tahu ngemil sambil ngopi 7 elemen gitu. Udah setengah toples lebih. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Maka ini bagian dari sesuatu yang wajib saya syukur. Alhamdulillah nggak apa-apa. Meskipun gitu jangan diterusin juga. Dan kalau kelebihan ya nggak bagus juga ya, sesuatu yang berlebihan tidak akan memberikan dampak yang tidak baik kepada kita. Tapi sekali lagi pesannya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kita hari ini perlu kembali untuk merefresh lagi, untuk kemudian melihat bahkan flashback ke belakang betapa kita bisa jadi masih sangat kurang rasa syukurnya kepada Allah. Padahal Allah sudah berjanji bahwa barang siapa hamba-hamba yang bersyukur maka akan ditambah nikmat. Ada yang hafal ayatnya? La in syakartum la Syakartum dan azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah, ini luar biasa. Tinggal kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim tentu percaya bahwa Allah ketika sudah janji nggak mungkin bohong. Kalau saya Pak Fatoni berjanji, saya pasti kembali ke Sukabumi lagi. Bisa jadi kami ingkar. Oh, ngapain Sukabumi lagi gitu? Bisa jadi kan? Namanya juga manusia gitu. Tapi Allah kalau sudah berjanji itu pasti di depan. Maka ini menjadi satu hal yang penting bagi kita, ya. Menjadi satu hal yang penting bahwa Allah sudah berjanji kepada kita, maka Allah pasti tepat. Maka ketika kita mengamalkan satu perintah Allah, satu ajaran dalam Al-Quran saja yaitu bersyukur, itu Allah berikan karunia yang begitu luar biasa. Apalagi kemudian kita mencoba menjalankan lagi ajaran-ajaran yang lain terus seperti itu ya. Kita juga tahu fadilahnya salawat misalkan. Bahkan ini juga tadi sudah dibacakan gitu ya, dan ayatnya jelas sekali. Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersalawat kepada Nabi. Itu dalam Al-Quran perintahnya jelas sekali. Gimana Ustaz?
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masya Allah, luar biasa. Kita suruh bersalawat kepada Nabi, dan di banyak hadis bahwa Rasulullah menjelaskan fadilah-fadilah dari salawat itu begitu luar biasa. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka dia akan diberikan balasan minimal 10 kebaikan, kan seperti itu. Dan juga berbagai hal yang luar biasa akan kita dapatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun kemudian yang kemudian kita dapatkan dalam hidup kita, maka sudah sepantasnya, selayaknya, dan bahkan wajib bagi kita untuk kemudian mensyukurinya. Dan kita semakin bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan segala ibadah kita, amal soleh kita, memperbanyak istighfar kita, memperbanyak sholawat kita, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas sedekah kita, sholat kita, dan sebagainya kita perbaiki. Termasuk juga kemudian hubungan kita dengan sesama manusia. Bagi seorang istri, ya, berbaik-baik kepada suami, berkhidmat kepada suami, ini bagian dari rasa syukur kepada Allah. Bagi seorang suami, berlaku baik kepada istri, ya, kepada istri atau istri kepada istri atau istri-istri gitu ya, kan di Quran itu kan jamak ya. Iya. Diperjelas. Maka kemudian itu bagian dari rasa syukur kepada Allah gitu. Karena seorang suami yang zalim kepada istri, pasti dia sedang ingkar, sedang tidak bersyukur kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita dapat informasi, dapat ilmu tentang ada satu kaidah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu temanya adalah Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi atau pola hidup sehat ala Rasulullah SAW. Maka kemudian salah satu wujud rasa syukur kita ketika kita sudah sedikit saja mengetahui ilmu tentang Tibun Nabawi, misalnya kita tahu bahwasanya Rasulullah menganjurkan pengobatan dengan madu. Kan ada satu hadis yang itu masyhur sekali, bahwasanya Rasulullah menyampaikan asyifa'u fi thalati syarbati asalin wa syarbati min jamin wa qayatin harin wa. Yang ketiga alkai, tetapi aku melarang umatku berobat dengan alkai, kata Rasulullah. Nah, larangan Rasulullah ini bukan berarti pengharaman, karena para ulama menjelaskan bahwa alkai ini diperbolehkan ketika dalam kondisi yang memang sangat dibutuhkan. Tetapi dua pengobatan yang awal disebutkan Rasulullah, madu dan bekam, menjadi satu prinsip yang penting dalam kaidah pengobatan fisik di dalam konsep Tibun Nabawi. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita sedikit mengetahui tentang hadis ini. Kemudian kita juga membaca di surat An-Nahl, ya. Itu ada informasi, ya, tentang tentang madu, tentang lebah, hewan lebah. Satu hewan yang Allah berikan sangat luar biasa gitu ya. Dia punya banyak sekali kebaikan, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hewan lebah. Dia mengambil nektar-nektar, sari-sari bunga dari berbagai pohon yang jaraknya ditempuh begitu jauh, bahkan berkilo-kilometer dari kandang dia, dari sarang dia. Dia tempuh itu untuk kemudian nanti diproses di dalam mulutnya, kemudian keluar dari mulutnya itu minuman, disebutkan dalam Al-Quran seperti itu, yaitu madu. Yang kemudian madu ini bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini dikonsumsi oleh hewan lebah hanya 10%-nya saja, seper-sepuluhnya saja. Sementara 9/10 atau 10%-nya itu dimanfaatkan oleh kita. Masya Allah, luar biasa. Ini satu hikmah yang luar biasa, bahwa lebah hanya mengambil dari tempat-tempat yang baik, kemudian memberikan yang terbaik. Dahsyat ya. Nah, terus kemudian saya pernah ada satu pengalaman, ini hikmah yang Allah berikan. Saya dulu pernah, bahasa Jawanya ngingu lebah, ngingu tawon, memelihara ternak lebah. Nah, jenisnya Apis mellifera, jadi lebah Australia. Udah beli gitu kan, dan effortnya luar biasa, harganya pun gak murah. Itu baru beberapa pekan di tempat saya. Ya, waktu itu digunakan untuk terapi ya. Istri saya sempat belajar terapi dengan sangat lebah, belajar konsep diagnosanya untuk mendiagnosa seperti apa, dan itu alhamdulillah cukup membantu. Tapi memang kita tidak berikan untuk semua masalah gitu ya.
tidak selalu digunakan. Tapi yang menarik adalah bahwa satu pagi ya saya sepulang dari musola itu saya seperti mendengar suara jauh di atas gitu. Saya pikir ini kok pagi-pagi ada lalat gitu kan, kayak suara lalat ya. Kalau ada sampah atau ada makanan busuk seperti itu. Di mana nih, saya coba lihat di mana? Kok suaranya kayaknya jauh, di atas kali ya. Terus kayak ada gitu. Tapi pas sekali dan itu segera hilang, pas sekali ya. Hilang. Udah saya masuk rumah normal begitu aja. Siang saya coba ke kebun samping rumah. Saya amati kok nggak ada yang terbang-terbang gitu. Biasanya kan ada terbang gitu, lebahnya keluar masuk. Kok nggak ada? Saya dekati kandangnya. Loh, kok hilang gitu? Hilang, nol, nggak ada sama sekali, tidak tersisa satu. Saya lalu konsultasi ke kakak saya yang beliau sarjana pertanian dan beliau memang punya beberapa lebah juga, dia ternak lebah juga. Saya tanya, Mas, ini lebah saya kok hilang semua, kabur gitu tadi pagi habis subuh gitu. Kenapa ya kira-kira? Lalu mas saya bilang gini, coba di situ ada ini nggak? Ada dekat situ ada WC nggak? Atau mungkin kandang ayam atau kandang hewan kambing atau apa gitu? Oh iya, saya bilang ada kandang ayam. Oh yaudah begitu memang. Hewan lebah itu hewan yang suci. Dia nggak mau deket areanya ada bau maupun kotor, dia nggak mau. Kayak gitu sekali. Nah, ternyata Rasulullah sebutkan hadis tadi, madu sebagai unsur pengobatan yang disebutkan pertama oleh beliau. Ternyata ini betul-betul sudah terseleksi sekali, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl. Lebah mengambil saripati dari tumbuh-tumbuhan, dari bunga-bunga tumbuh-tumbuhan yang jauh dari tempatnya tinggal. Bahkan dia nggak mau tinggal di tempat yang kotor, yang bau, itu nggak mau. Ini hewan yang bersih sekali. Maka kemudian ketika Rasulullah sebutkan madu sebagai salah satu obat yang sangat dianjurkan, maka kemudian kita meyakini bahwa, dan para ulama juga mengambil kaidah bahwa madu adalah unsur obat terbaik, salah satu unsur obat terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi yang kita bisa manfaatkan, manusia bisa manfaatkan. Itu hikmahnya, Bos. Ternyata menarik gitu ya. Dia nggak mau ada bau amoniak gitu, dia nggak kuat, dia akan pergi. Maka kemudian alhamdulillah hari ini HNI mengambil daripada konsep At-Tibbun Nabawi, HNI menyediakan beberapa produk madu. Ada madu multiflora, ada extra food ya, madu multiflora yang dimix dengan aneka buah, sayur mayur, bahkan juga ada beberapa konsep Harba Tibbun Nabawi yang ada di dalam extra food. Apa aja? Zaitun, habat sauda, apalagi sari kurma gitu ya. Itu sudah ada di sini, masya Allah, berpadu luar biasa sekali. Sehingga kita semakin kuat lagi, semakin mantap lagi. Maka tadi saya sampaikan, bicara tentang syukur ketika kita mengetahui satu ilmu, meskipun baru sedikit tentang At-Tibbun Nabawi, kita meyakininya dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Itu sekali. Sehingga sekecil apapun, sesedikit apapun pengetahuan, informasi, ilmu yang kita ketahui tentang kebaikan-kebaikan dalam agama ini, baik hal-hal wajib maupun yang sunnah, kita berusaha. Berusaha itu bukan berarti harus sempurna, namanya juga usaha kan. Latihan dulu, kalau bahasa Jawa itu timik-timik ya, langkah-langkah kecil dulu, sampai kemudian nanti kita Allah akan memberikan kesempurnaan, semakin baik. Nah, bicara tentang madu, Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca satu artikel ya, penelitian. Ternyata para ahli kesehatan di Eropa itu banyak sekali ya, ahli-ahli yang saya baca, saya nggak hafal namanya. Mereka menyebutkan dan telah melakukan riset yang panjang tentang madu, bahwa madu ini mengandung berbagai unsur mineral, ya bahkan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Maka sangat wajar ketika seseorang mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, maka wajar kemudian tubuhnya akan melakukan proses regenerasi dan kemudian sembuh dari penyakit. Kita juga pernah mendapatkan informasi tentang satu kisah ya,
ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perut saudara sakit, gitu ya. Lalu Rasulullah bersabda menyampaikan kepada sahabat yang mengadukan kondisi saudaranya tadi. Rasulullah bilang, berikan saudaramu madu. Ulanglah dia, diberikan saudaranya madu. Ditunggu, ternyata perut masih sakit. Datang lagi ke Rasulullah, sama diberikan. Rasulullah nyampaikan berikan dia madu. Sampai datang yang ketiga, masih mengadukan perut saudaranya sakit. Lalu kemudian Rasulullah bilang, berikan dia madu. Sesungguhnya Allah yang benar dan perut saudaramu yang benar. Kemudian dia pulang lagi diberikan, dan ternyata setelah itu Allah berikan kesembuhan. Nah, para ulama, para ahli kedokteran lampau menyimpulkan kisah tadi bahwa dalam pengobatan ada satu aspek yang nggak boleh dilupakan. Yakin. Yaitu apa? Percaya, yakin. Keistiqomahan dan kesabaran serta tawakal kepada Allah. Madu disebutkan sebagai unsur obat terbaik, tapi tidak kemudian setiap segala penyakit diberikan 1 sendok madu langsung sembuh. Penyakitnya udah lama, kok kemudian pengen minum madu sembuh? Carinya yang murah lagi. Kayaknya langsung sembuh, gitu. Jadi butuh proses semuanya oleh sekalian. Dan secara sederhana, ya saya mengambil satu kesimpulan dari banyak ahli yang menyampaikan bahwa penyakit secara fisik, ya kita bicara fisiknya dulu ya, kita belum bicara nanti dipengaruhi secara spiritual, mental, emosional, itu iya ada pengaruhnya. Tapi kita fokus secara fisik saja. Maka hal dominan yang menyebabkan seseorang sakit adalah ketika tubuhnya terlalu banyak asupan makanan maupun minuman yang bersifat asam atau asid. Apa saja? Oh, banyak banget, gitu ya. Termasuk makanan sehari-hari kita itu cenderung asam. Misalnya apa? Nasi, lauk pauk seperti daging, ayam, itu asam. Terus gimana Pak, gitu ya? Jadi penyakit dong. Iya, jadi penyakit kalau tidak diimbangi dengan yang basah. Seperti apa? Sayur-mayur itu basah, buah-buah itu basah. Aduh ribet Pak, kalau beli sayur buah setiap hari segala macam, ya extra food aja. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, HNI ya sudah menyiapkan hal-hal yang kemudian kita butuhkan. Nah, saya mau masuk ke poin materi. Di HNI ada satu konsep atau pilar yang disebut sebagai pilar pasti. Ada ini sudah. Saya boleh pindah satu keran. P-nya adalah produk. Pilar pasti. Pilar itu apa pilar? Penyangga. Tiang ya. Penyangga. Ya. Penyangga pokoknya bisnis HNI itu disimpulkan dalam konsep ini, pilar pasti. Yang pertama adalah produk. Produknya itu halal dan berkualitas. Kenapa harus halal dan berkualitas? Karena ini perintah Allah, gitu kan? Ada yang apa ayat-ayatnya? Makan dan minumlah dari halal yang makanan yang halal dan thayyib. Kalau nggak salah ya, nanti kalau salah tolong diperbaiki. Kulu washrobu gimana? 200.000 gitu, benar nggak? Makanlah yang gimana? Ada apa? Makanlah yang halal lagi baik dan jangan berlebihan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perintah Allah dalam Al-Quran. Pernah akses informasinya belum lama ini? Ya, betul. Merek-merek terkenal, saya nggak usah sebutkan lah ya. Merek-merek terkenal itu ditarik dari pasaran. Kenapa? Karena ketika nanti digunakan jangka panjang, ya, ada unsur bahan kimia sintetis tertentu, saya nggak hafal juga namanya. Maka kemudian bisa menyebabkan penyakit kanker misalnya. Nah, ini cukup mengerikan informasinya. Maka kemudian HNI sedari awal, semenjak awal ada, para leader minta, ayo dong HNI bikin sampo dong. HNI bikin sabun dong. Di awal-awal kan belum ada. Dulu produk kita produk-produk kesehatan semua, produk-produk yang berbasis timbun nabawi dan berbasis pengobatan tradisional Melayu seperti itu. Maka kemudian HNI tidak serta-merta langsung membuat produk
direktur produk kita, direktur produk HNI, yang ini adalah orang yang begitu betul-betul perhatian sekali, begitu memfokuskan, memprioritaskan unsur halal dan thayyibnya Bapak sekalian. Maka beliau terus cari ya formulasi yang kemudian memungkinkan kita punya produk sampo yang bukan sekedar halal pasti ya, tapi juga aman, thayyib Bapak sekalian. Maka alhamdulillah setelah sekian tahun akhirnya hadirlah produk sampo, kita punya sampo. Kemudian juga sabun sudah ada hari ini alhamdulillah. Bahkan sudah banyak variannya. Kita punya sabun kolagen yang alhamdulillah testimoninya sudah banyak, sangat baik untuk kulit kita ya. Terus kemudian ada sabun madu dan sabun yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini konsep halal dan thayyib. Belum lagi tadi bicara tentang madu. Kita punya produk madu, namanya madu multiflora. Ada yang sudah pernah icip-icip atau rutin konsumsi? Sering. Masya Allah, apa nih ininya, kesannya, testimoninya? Lengket dan perih. Lengket dan perih ya. Cuma sesaat terus jadi lebih Selain itu enak ya, lebih apa namanya fresh ya, pandangannya lebih enak lagi. Nah ini bagian dari terapi Tibun Nabawi juga ya, ada apa namanya bulan mata. Itu pakai madu yang murni, madu yang asli, madu yang bagus. Nah kita punya madu multiflora. Apa bedanya Pak madu multiflora HNI dengan yang ada di luar? Oh beda banget Bapak sekalian. Yang pertama adalah kalau madu HNI di botolnya ada tulisan HNI. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua, kita berani uji tanding di lab ya, bahwa setiap madu HNI, madu multiflora HNI, ini asalnya dari madu ternak. Tetapi bukan madu ternak seperti madu ternak pada umumnya, yang ketika di musim-musim tertentu, terutama di musim-musim kering gitu ya, yang dimana banyak bunga-bunga yang kurang, pohon-pohon yang bunganya tidak banyak gitu ya, sehingga sumber-sumber pakan bagi lebah, sumber-sumber nektar bunga dari lebah itu nggak banyak, maka kemudian lebahnya dikasih makan madu. Di sekitar peternakannya mereka bukan madu, maaf, gula pasir, disiapkan gula, sehingga yang diproses di perut lebah sumbernya adalah gula pasir, gula sintetis, sehingga keluar dari perut lebah adalah madu gula, bukan dari nektar bunga. Nah bedanya apa? Bedanya di hasil akhir ketika dicek di laboratorium. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pure ternak lebah HNI tidak pakai tambah-tambahan, kasih makanan tambahan gula, tapi pure diambil dari sekitar area kawasan tempat madu diternakan. Itu banyak area-area apa namanya perkebunan aneka flora, makanya multiflora. Dan alhamdulillah ketika nanti dites ke lab ya, kadar apa namanya enzimnya itu minimal 6 sampai 8, maka kemudian akan dikirim ke HNI. Kemudian baru difabrikasi, di packaging, di packing, di bottling ya, dimasukkan ke botol. Nah, kalau si peternak ini kita sudah kerja sama lama sekali dan sudah baik, dia sudah punya sertifikasi segala macam. Kalau hasil ternaknya lagi kurang bagus, ya, karena kan perubahan cuaca musim itu berpengaruh. Terus kemudian kadar enzimnya rendah, di bawah 6, 5, 4, 3, maka kemudian dia akan kabarin hasil panen kita lagi nggak bagus, hasil labnya sekian, gitu ya. Maka kemudian tidak dijual ke HNI, dijual ke pasar itu, harganya murah, gitu sekalian. Itu bedanya, itu beda realnya. Dan madu multiflora itu salah satu yang sangat baik untuk masalah pencernaan, masalah lambung ya, terus kemudian sembelit, mencegah penyakit kanker, terutama kanker kolon dan sebagainya. Kemudian kita juga punya madu namanya madu habat. Madu habat. Dulu madu premium ya. Dulu namanya madu premium, sekarang namanya madu habat. Sebetulnya sama, ya, cuma beda atau ganti nama saja. Kenapa ganti nama? Karena kita upgrade perizinan dan nggak boleh pakai nama yang lama, sehingga harus ganti namanya madu habat. Nah, madu habat ini adalah madu yang lebah-lebahnya mengambil dari saripati bunga habatus sauda yang dominan.
Tapi tidak bisa 100%. Ya. Karena di sekitar Banyak. perkebunan habatus sauda itu juga ada tanaman-tanaman lain seperti zaitun, kurma dan sebagainya. Dan ini diambil dari negeri Mesir, ya. Yang kemudian kadar panasnya ketika musim panas itu lebih kering, sehingga kemudian memungkinkan kadar air dalam madu itu sedikit. sangat rendah. Dan madu habat sangat bagus untuk kesehatan jantung serta pembuluh darah. Nah, itu madu habat. Jadi bedanya dengan madu multiflora secara spesifik di fungsinya. Kalau multiflora yang terbaik untuk pencernaan, kalau madu habat untuk jantung dan peredaran darah serta ginjal. Seperti itu. Meskipun secara umum madu untuk semuanya iya, tapi secara spesifik ada seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, produk ini menjadi satu pilar yang penting sekali diperhatikan oleh perusahaan HNI. Berbeda dengan sebagian perusahaan model atau marketing atau MLM yang lain, yang mereka kemudian sebetulnya bukan berbisnis dengan mengedepankan produk yang unggul, tetapi sistem. Jadi menjual sistem dengan kamuflase produk. Ya. Ada sabun dijual 1 batang 200.000. Ada minyak 1 botol harganya sekian gitu kan. Tinggi sekali, tapi disistemkan sehingga memungkinkan orang yang bergabung bisa langsung dapat bonus besar karena angka pembaginya besar. Tapi sesungguhnya kualitas produknya kita berani adu gitu. Kita harganya sepersekiannya mereka, tapi kita berani adu. Nah, maka HNI bagus sekalian, semenjak awal ya HNI di tahun 2012 berdiri ya, setelah dari era HPAI ke HNI. Maka kemudian Presiden Direktur HNI Pak Haji Agung Wibowo menyampaikan bahwa HNI berkomitmen untuk mengeluarkan produk-produk yang halal, baik, berkualitas terbaik di kelas, berkualitas terbaik di kelas. Dan kemudian HNI akan memastikan bahwa harga dari produk yang dikeluarkan sangat kompetitif dan bahkan di bawah produk yang sekelas. Misalnya pasta gigi. Saya kan pernah ditanya sama penyanyi, Pak, kok bisa HNI keluarkan produk pasta gigi yang harganya murah? Ya betul Bu ya. Lalu saya bilang sama beliau, Bu, kan ada produk pasta gigi yang harganya separuh produk pasta gigi kita, pasta PGH ini. Tapi bukan yang itu, kata beliau gitu. Ya, bagi saya waktu itu langsung saya simpulkan sederhana. Beliau seorang dokter gigi senior yang sudah pengalaman bertahun-tahun dalam profesi beliau, sudah mengenal produk-produk perawatan gigi yang terbaik tentunya, sudah tahu seperti apa. Sehingga ketika ketemu dengan pasta gigi HNI, beliau merasakan nyaman, cocok, ya, produknya halal, kualitasnya sangat bagus, apalagi produksi oleh muslim, makin klop, makin jatuh cinta gitu loh. Maka beliau bertanya, kok bisa harganya lebih murah gitu? Dari apa? Dari kompetitor kita, yang bahkan bukan produk MLM loh, produk konvensional yang dijual di pasar bebas, dijual di mart-mart, dijual di supermarket, dijual di mana-mana gitu. Harganya jauh sekali, saya nggak usah sebutin mereknya lah ya. Tapi yang sekelas ini harganya jauh di atas kita. Maka ini saya sampaikan bahwa HNI semenjak awal berkomitmen ketika membuat produk, maka memastikan produknya adalah produk yang berkelas dan harganya kita pastikan di bawah harga yang setara. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh mana lagi Pak yang lain? Yang lain nih, kolagen. Saya pernah dapat cerita dari teman yang beliau ketika sabun kolagen awal keluar, beliau sosialisasi, prospek gitu ya. Lalu ketemu ibu-ibu. Ibu-ibunya sudah biasa pakai sabun kolagen, brand yang lain lah, kalau saya sebutin. Kode etik ini kode etik. Lalu kemudian ditanya, Mas, sampean beneran jualan sabun kolagen? Iya Bu, beneran sabun kolagen. Asli sabun kolagennya? Asli Bu. Yang bener kok murah banget gitu. Kok murah banget ya? Harga kita berapa? 25.000 harga konsumen kan? Kok murah banget? Beliau biasa beli harga 40.000 sabun kolagen gitu.
saya beli lagi, langsung di closing jadi agen sekali. Kenapa beliau kemudian beli lagi? Karena beliau merasakan nyaman. Loh, harga 25.000, bahkan ketika sudah jadi agen kan jadi 20.000. Kok rasanya sama sampai harga 40.000 gitu. Kenapa harus keluarin 40.000? Kalau harganya sama, kalau kualitasnya sama, kualitasnya sekelas. Nah, inilah yang saya sebut sebagai komitmen HMI menjaga pilar pasti. Produk kita adalah produk yang halal, thayyib, berkualitas terbaik, ya. Terus kemudian lebih murah dari harga produk kompetitor yang sekelas, yang setara. Tapi Pak, kita punya kopi 7 elemen, baik yang premium maupun yang merah putih ya. Kok harganya mahal? Ada nggak kopi gitu? Ada kan? Kok harganya mahal? Oke, saya bilang gini, sederhana Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kopi. Saya dulu pernah punya satu literatur tentang kopi, tebal sekali, saya beli itu. Sejarahnya kopi seperti apa, terus kemudian penelitiannya, manfaat kopi seperti apa, sampai kemudian fitnah yang dialamatkan kepada kopi. Maksudnya apa? Ada orang yang kemudian memahami dengan tidak tepat bahwa kopi adalah penyebab berbagai penyakit. Oh, iya. Kenapa? Karena kopi mengandung Kafein. Ternyata hasil penelitiannya bagus sekalian. Kafein itu justru dibutuhkan buat tubuh kita, oleh tubuh kita dibutuhkan. Dan salah satu manfaat kafein itu sangat baik buat pembuluh darah, buat jantung, ya, dan buat apa? Buat vitalitas daya tubuh kita. Termasuk kopi ini, ya, kopi kalau dikonsumsi secara rutin dia bisa mencegah penyakit degeneratif seperti kanker, Nah, ini menarik. Tapi Pak, kenapa orang yang punya asam lambung, punya penyakit jantung kalau minum kopi jadi asam lambungnya naik, jantungnya jadi deg-degan? Ya, karena dia udah sakit duluan. Kalau masih sehat, rutin minum kopi, insya Allah menjaga sehat. Tapi yang menarik Bapak sekalian, kita punya kopi 7 elemen. Orang yang punya masalah lambung, punya masalah mah kronis, rutin minum kopi 7 elemen, dia sembuh. Alhamdulillah. Karena selain kopinya ori, kopinya asli, ada tambahan apa? Herba-herba terpilih. Saya pernah datang ke kota Bulukan Bapak sekalian. Kemudian silaturahim, mitra saya seorang ustaz di sana, silaturahim ke sahabat beliau, itu seorang owner dari sebuah coffee shop, kafe. Dan kafenya rame banget. Kalau malam minggu, malam Sabtu, malam minggu rame banget. Kalau malam-malam biasa nggak terlalu rame tapi lumayan. Saya waktu itu kalau nggak salah hari biasa ya, hari Rabu atau hari apa gitu ya. Itu tetap ada pelanggan. Nah, si ownernya cerita, Pak, saya ini ketika awal-awal saya kan nggak ngerti kopi, pokoknya saya investasi aja bisnis kopi gitu ya. Dan saya alhamdulillah punya orang-orang yang paham kopi, para barista yang kerja di situ yang olah kopi itu. Mereka yang kemudian saya belajar dari mereka pengetahuan tentang kopi. Dan ternyata para customernya, konsumen yang awal-awal datang itu mereka para penggila kopi, para pencinta kan gila dan cinta tuh bisa beda tapi bisa sama gitu ya. Orang yang sangat jatuh cinta bisa jadi gila gitu. Pencinta dan penggila kopi itu datang ke kafenya, kafe bagus keren segala macam, terus tempatnya enak, strategis buat nongkrong dan sebagainya. Tanya, ini kopinya kopi giling atau kopi gunting? Gitu. Oh, kopi giling. Kopi gunting. Maka kata mereka, kopi itu bukan digunting, tapi digiling. Kopi ori sekali. Nah, kopi kita gimana? Digunting. Tapi asli loh sekalian. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa ada satu kalimat yang menyatakan kopi itu digiling bukan digunting? Karena Bapak Ibu sekalian, mereka para penggila dan pencinta kopi paham bahwa kopi-kopi sasetan yang dijual di pasaran itu bukan kopi. Iya. Kalaupun ada kopinya, kadarnya kecil sedikit. Iya Mas sekalian. Sebagiannya adalah tambahan tekstur lain, mungkin dari biji jagung, dan tambahan essence perasa kopi. Dan ini yang kemudian bisa menyebabkan berbagai penyakit degeneratif berbahaya. Itu dia. Yang kemudian kita kecipratan juga kopi saset kita kena. Tapi oke lah, kita ingin edukasi secara bertahap. Sabar dulu, pelan-pelan, dimulai dari kita, ya. Bahwa
kopi HNI adalah kopi giling original, asli, tanpa essence, tanpa tambahan perisa atau perasa makanan minuman, gak ada tambahan. Plus tambahannya adalah herba-herba terpilih yang dibutuhkan untuk lebih menguatkan khasiat daripada kopi. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kopi. Dulu saya pernah dengar nih dari seorang cerita tentang sejarah, ya. Salah satu sejarah kopi sampai kemudian dikenal dan tersebar di Eropa, yaitu ketika masih zaman Turki Utsmani berkuasa, melakukan berbagai pertempuran, peperangan dengan negara-negara Eropa, kerajaan-kerajaan di Eropa. Kalau nggak salah waktu itu di mana ya? Saya lupa, Belgia atau di mana gitu ya. Itu di sebuah lembah. Mereka kemudian pasukan Turki Utsmani dikalahkan. Intinya itu kita bicara produk, kita cukupkan. Kedua adalah agen. Ya. Pilar kekuatan bisnis HNI yang kedua adalah agen, para agen yang paham visi misi perusahaan HNI, para agen yang loyal pakai produk-produk HNI, para agen yang terus bergerak melakukan gesit PCA seperti itu ya. Kenapa kita melakukan gesit PCA, gerakan silaturahim, untuk kemudian mengkampanyekan loyal pakai produk, kita ceritakan, kita ajak orang pakai produk HNI, kita ajak orang gabung HNI, kita ajak orang aktif untuk membangun atau mensiarkan produk-produk HNI, membangun bisnis HNI. Maka alasannya bahwa sekalian, para agen ini memahami bahwa HNI adalah sebuah perusahaan milik Muslim, ya, perusahaan milik Muslim yang punya kepedulian yang sangat kuat terhadap permasalahan-permasalahan umat Islam, dimulai dari permasalahan sehari-hari kita seputar apa yang kita konsumsi, makanan maupun minuman. Kenapa? Karena di sekitar kita banyak makanan minuman yang tidak halal, satu. Yang kedua, ada makanan minuman yang kemudian halal tetapi tidak thayyib. Maka kita konsum di sini. Agen HNI perlu punya semangat, perlu punya gairah, bahwasanya di antara semangat kita adalah kita ingin menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Kalau hari ini saya sudah merasakan dampak manfaat minyak herba sinergi, manfaat dari susu kambing, manfaat kopi HNI, manfaat sabun-sabun HNI, tercegah kita dari berbagai penyakit-penyakit dari relatif berbahaya. Bahkan juga banyak kemudian mitra-mitra yang Allah uji dengan penyakit macam-macam gitu ya. Lewat wasilah produk-produk HNI menjadi sehat, menjadi sembuh ya. Maka kemudian Bapak sekalian, kita ingin menjadi the agent of change, agen-agen perubahan ya, yang mengajak masyarakat untuk hijrah kepada produk-produk yang aman gitu, bukan sekedar halal tapi aman. Nah, terkait ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sebuah data. Saya dan Bapak kami waktu itu ikut sebuah seminar ya. Salah satu pembicara yang mengisi adalah Pak Yuswo Hadi. Pak Yuswo Hadi adalah seorang analis marketing yang sudah sangat berpengalaman puluhan tahun, bahkan biasa beliau sering menjadi konsultan dari banyak perusahaan besar di Indonesia. Nah, yang menarik adalah beliau sampaikan ada bisnis model, macam-macam bisnis model. Saya fokus di bisnis retail karena kita hari ini ada di segmen bisnis retail. Dan yang menarik adalah beliau sebutkan lagi ada subnya. Sub dari bisnis retail adalah halal mart. Beliau sebutkan halal mart Bapak Ibu sekalian. Saya udah GR aja. Ini HNI gitu kan, branding kita halal mart kan. Alhamdulillah kita udah ke branding Bapak Ibu. Meskipun halal mart itu sebetulnya bukan HNI saja. Halal mart adalah bisnis model yang dia mengedepankan produk-produk halal kayak gitu. Nah, yang menarik kata beliau adalah bahwa masyarakat Muslim di Indonesia ini sudah punya satu kesadaran yang semakin tinggi terhadap keberagamaan mereka. Ya, mereka mulai punya kesadaran untuk mempelajari agamanya dan menjalankan agamanya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, dulu tahun 60-an, tahun 70-an, bahkan ke belakang gitu ya, orang-orang kalau belajar agama itu pesantren gitu. Dan itu di kota-kota kan nggak ada, sehingga orang kota hidupnya hedonis, dikenalnya seperti itu. Tapi hari ini di kampung, di kota, berbagai majelis taklim, berbagai kajian dari berbagai ormas dan sebagainya itu muncul di mana-mana. Bahkan online, di YouTube, di
dimanapun. Ini satu keberkahan yang kita syukuri. Orang untuk mengakses, mempelajari Islam bisa mulai dari manapun dan mereka punya kesadaran yang kuat. Dan ternyata yang menarik Bapak Ibu, beliau tidak bicara tentang dakwah, sisi dakwahnya enggak, tapi beliau bicara dari sisi marketing. Ternyata ada hubungannya antara perkembangan dakwah Islam di Indonesia, kesadaran orang Islam untuk belajar Islam dan mengamalkan Islam dengan marketing, ada hubungannya. Apa hubungannya? Ini menarik. Hubungannya adalah masyarakat Muslim yang sudah semakin sadar, mereka kemudian sadar bahwasanya mereka harus mengkonsumsi produk halal. Halal dulu pertama. Kemudian masuk tahun 90-an, tahun 2000-an, mereka kemudian makin kuat kesadarannya bahwa bukan hanya halal, tapi harus thayyib. Masuk tahun 2010-an, 2020-an, kesadarannya makin meningkat. Mereka mulai melihat siapa yang bikin produk, Muslim atau bukan. Nah gitu sekalian. Ini marketing ini makin spesifik nih. Ini beliau bilang, dan pesertanya bukan hanya Muslim. Ya saya sama Pak Fatwani banyak teman-teman kita yang hadir itu Chinese bukan Muslim, pengusaha-pengusaha seperti itu. Maka kemudian data ini dibuka baru sekalian. Dan kita siap ambil nggak peluang besar ini? Nah, yang menarik lagi kata beliau, bahwa di Indonesia segmen bisnis ini retail halal mart segmennya adalah 20% dari populasi Muslim. 20% dari populasi Muslim. Kalau di Indonesia penduduknya 270-280 juta, taruhlah Muslimnya 250 juta, biar gampang hitungnya. 250 juta dikali 20% berapa? 50. Sama dengan 50 juta. Ini segmen kita Bapak Ibu. Maksudnya apa? Segmen terkuat kita. Karena orang non Muslim juga masih bisa kok kita rekrut gitu kan. Kenapa angkanya 20%? Kenapa hanya 20%? Kenapa nggak semua Muslim? Nggak semua Muslim kata beliau. 20% adalah hasil apa namanya? Ini ada risetnya bahwa orang Islam yang sholat 5 waktu itu 20%. Masya Allah. Ada risetnya Pak? Ada risetnya? Iya. Orang Islam yang sholatnya 5 waktu 20%. 5 rakaat lainnya. Ya? Sama maghrib. Yang lainnya bisa jadi sholatnya cuma maghrib doang, sholat nasional. Kenapa sholat nasional? Kan azan di TV maghrib doang. Atau mungkin ada yang sholatnya hanya zuhur, karena nggak enak sama teman kantor, teman kerja di pabrik, sholat jadi sholat. Tapi ntar asar, maghrib, isya, subuh enggak. Gitu. Ada kayak gitu. Ada juga yang sholatnya cuma pas sholat Id, Lebaran. Nggak enak, tetangga-tetangga ke lapangan semua, ke masjid semua gitu kan. Jadi ikut sholat gitu. Itu ternyata ada. Maka segmennya 20%, 5 juta, 50 juta. Agen kita berapa Pak Tani sekarang? Hampir 5 juta, kurang 5 juta kurang. Berarti masih ada berapa? 45 juta. Masih ada 45 juta lagi. Siapa yang mau ngambil? Saya. Nah, itu dia. Segmen pasar kita masih sangat besar. Dan ternyata kabar baiknya, angka ini terus berkembang. Sekarang masih 20%. Tapi seiring kesadaran orang Islam untuk belajar Islam dan mengamalkan Islam, angka ini potensinya naik. Bisa ke 30% di 10-20 tahun ke depan. Artinya ceruk pasar kita semakin luas, semakin lebar. Nah, menarik ya. Nanti secara detail Pak Fatoni akan jelaskan potensi bisnisnya seperti apa. Saya menyampaikan global dulu. Kemudian S adalah support system. Support system. HMI sudah memiliki support system yang sangat baik, sangat kokoh. Salah satu support system kita adalah success plan. Salah satu support system ini success plan atau rencana sukses para agen HMI seperti apa. Ya. Jadi saya awal ngobrol, kenapa sih ada orang yang kemudian udah bertahun-tahun di HMI nggak segera berhasil, nggak segera LED gitu ya, nggak segera bertumbuh. Kenapa? Karena bisa jadi dia belum memahami support system HMI. Belum memahami sukses plan-nya, sehingga di HMI itu dia sudah senang pakai produk, alhamdulillah rutin, loyal pakai produknya setiap bulan. Ya ada beberapa orang bisa direkrut dan beberapa di antaranya sudah loyal pakai produk, yang lain mungkin pakai 1-2 produk aja. Tapi habis itu bingung mau ngapain. Kenapa bingung mau ngapain? Karena belum paham support system-nya, belum paham turunan support system sukses plan-nya. Maka nanti harus dipelajari secara detail dan kita sudah punya support system yang sangat luar biasa, sangat kuat sekali.
Kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Teknologi, bahasa Indonesia aja lah. Teknologi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita disupport dengan sistem teknologi atau IT yang semakin diperbaiki, semakin canggih, semakin bagus. Ya. Salah satunya Bapak Ibu yang jadi stokis, ada udah stokis DC udah? Ya udah. Stokis udah banyak ya. Itu ada yang namanya HSS betul ya? Ya. Sistem input. Bapak Ibu, saya punya teman, dia orang IT, dia programmer, sering dapat order untuk buat sistem toko seperti HSS HN. Ya teman-teman yang kemudian bikin usaha, bikin bisnis untuk input atau segala macam itu harus ada sistemnya seperti HSS kita. Ya. Saya tanya ke beliau, itu kalau bikin yang kayak HSS kan dia mitra saya stokis juga. Kalau bikin kayak HSS HNI itu berapa bayarnya? Beliau biasanya karena ke teman kasih harga murah, biasanya 7 juta. Itu harga paling murah. Bayangkan Bapak Ibu, agen HNI daftar jadi stokis 5 juta atau 7,5 juta, itu sudah dapat produk seharga 5 juta atau 7,5 juta, dapat produknya 7,5 juta, nggak dikurangi biaya-biaya apapun, nggak dipotong biaya apapun, atau nggak harus nambah biaya apapun, plus dikasih sistem toko gratis. Asik-asik. Asik banget. 7 juta bu harganya bu. Itu yang harga paling murah karena kenal teman dekat. Ya mungkin kalau tempat lain bisa 10 juta. Sistem toko itu, sistem inputan itu seperti AS kita diberikan murah, luar biasa. Terus kemudian kita punya yang namanya AVO, Agen Virtual Office. Ya ini belum ada di zaman dulu waktu zaman HPA. Kita sudah zaman HNI, kita sudah pakai AVO, sistem kantor kita. Ya. Bapak Tony saya gitu ya, kami punya mitra di mancanegara ya, ada mitra di Hong Kong, jalur saya dari jalur Bapak Tony ya, punya mitra di Hong Kong, kemudian punya mitra di Thailand dan di seluruh Indonesia. Ini yang menarik Bapak Ibu, ketika ada mitra kami di Hong Kong, ini ngopi apa sampel, minum air panas gitu kan, taruh di cangkir air panasnya, kasih sampelnya, kalau yang main diaduk, putih, biar gitu kan bunyi kan putih gitu. Terus kemudian kan muncul aroma, sedap gitu ya. Itu ke aroma harumnya kopi sampel itu nyampe Indonesia Bapak Ibu. Iya, aroma omsetnya Pak. Cakep. Itu kita bisa lihat di mana? Kita lihat di AVO. Ada muncul di AVO. Oh, mitra saya belanja nih 20 poin. Oh, belanja kopi sampel nih yang 20 poin gitu kan. Belanja yang lain. Aroma omsetnya kita bisa cium keharumannya dari AVO. Bisa dipahami? Teknologi keren banget. Udah nambah lagi omset. Kita bahkan bisa tahu, kok udah akhir bulan, ini belum diinput nih. Padahal loyal pakai, biasanya grup ini omsetnya besar, kenapa belum diinput? Nah, bisa ditanya tuh, kenapa? Iya Pak lagi sibuk, lagi ada hajatan, tetangga sibuk. Cepetan omset keburu malam, cepetan input keburu malam. Nah, ini teknologi. Jangan sampai nanti hang gitu ya. Iya, karena terlalu Crowded. Ya. Makanya segera diinput. Ini teknologi alhamdulillah. Kemudian terakhir adalah integritas. Nah, perusahaan ini menjaga betul integritas perusahaan. Dipercaya oleh para agen, dipercaya oleh para customernya, memberikan the best service, berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para agen, terutama para leader, para pemimpin pasar. Alhamdulillah HNI itu punya villa di daerah mana? Vimala. Itu sebelum sampai puncak ya, dari Bogor sebelum puncak ada Vimala Hills, itu punya villa cukup besar, ada kolam renang. Itu bagi para LED berprestasi di klaster SLC ya, seperti Pak Fatoni itu sudah Star Leader Club SLC maupun ALC saya, kemudian Pak Ari Mariadi dan klaster PLC President Leaders Cup. Kita punya data untuk nginep di villa itu gratis. Kalau Pak Fatoni 1 kali, kalau saya 2 kali, kalau PLC itu 3 kali atau 4 kali dalam setahun. Kalau nggak diambil nggak apa-apa, tapi kalau kita mau ambil kita bisa pakai bersama para mitra. Seperti itu sekali. Dan kemudian berbagai fasilitas yang lain, ya.
Kadang-kadang kita diminta untuk ngisi seminar, ngisi acara big band, ngisi pelatihan dan sebagainya, keluar kota gitu ya. Ya udah, tinggal berangkat aja. Tiket pesawat sudah disiapkan. Bahkan ketika kita pulang, tahu-tahu ada notifikasi, Pak sudah ditransfer Pak ya. Alhamdulillah gitu kan. Padahal kan kita nggak minta. Gitu. Kalau ini enggak ya. Ini kewajiban kita membina para mitra. Tapi kalau event-event perusahaan, event-event besar perusahaan itu diberikan. Dan kadang-kadang ya alhamdulillah lah gitu ya. Padahal kita cuma ngomong 1 jam atau cuma setengah jam, tapi masya Allah gitu ya, keren lah, lumayan seperti itu. Itu perusahaan betul-betul berusaha memberikan best service, best excellence kepada para agen. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Terima kasih. Insya Allah nanti akan disambung lagi pemaparan yang lebih detail tentang bisnis HNI, apa saja peluang-peluang besarnya, bagaimana kemudian Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa seperti mata elang yang bisa melihat peluang secara jernih tajam dan bisa mengeksekusi peluang-peluang tersebut. Terima kasih dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup Sukabumi yang memang ya ini termasuk wilayah paling luas ya Kabupaten Sukabumi ya, se-Pulau Jawa ya. Makanya ya potensi luar biasa di Sukabumi ini, insya Allah kita bisa rebut ya. Berapa persen tadi? 20% itu kalau biasa-biasa aja. Apalagi di sini ada majelis taklim, banyak orang yang sudah melek agama ya, itu persentasenya insya Allah makin besar ya. Dan persis apa yang disampaikan oleh Pak Poro tadi ya, saya bersama beliau ikut di Hotel Atlet ya di Senayan, dan itu mencengangkan gitu ya. Jadi apa yang saya ikuti hari ini ya, bisnis saya ini insya Allah ini bukan makin turun tapi makin besar gitu. Kebutuhan produk yang tadi disampaikan oleh Pak Poro ya, kalau dulu mungkin mindsetnya untuk pengobatan ya, bahkan Bu Dr. Cahyani dulu juga mungkin gabung gitu ya, itu senangnya tentang pengobatan gitu. Tapi hari ini produk-produk high ini sudah jadi lifestyle ya. Sudah apa ya, kalau nggak pakai produk high itu ada yang kurang gitu. Jadi tidak hanya kalau sakit gigi aja pakai pasta gigi HNI, tapi memang sudah rutin dipakai. Siapa nih yang di rumahnya di kamar mandinya tidak ada pasta gigi HNI? Ada yang hadir di sini? Ya dengan Istighfar. Di kamar mandinya itu di rumah nggak ada pasta gigi HNI, ada nggak? Bu, aku. Ada? Ada. Ada semua ya? Padahal kalau bilang di rumah saya nggak ada, saya kasih gitu ya. Ada semua ya? Nah, oke. Oh ini nggak ada ya? Habis ya? Dan ya seperti tadi ya, minum susu seperti ini, ya sudah biasa. Saya kalau pulang dari masjid pagi subuh tuh, istri langsung bikin minimal 3 buat saya, istri sama anak saya yang paling kecil. Ya, kadang juga ditawarin mau kopi atau mau susu gitu ya, atau kopi yang apa gitu ya. Jadi sekarang sudah menjadi rutinitas kita lah untuk konsumsi produk-produk ini. Kadang memang kita bilang, tapi kan mahal Pak dan sebagainya gitu ya. Ya mahal itu berarti karena memang duit kita pas-pasan gitu ya. Ya gitu ya. Pas mau beli itu, pas mau beli pas gak ada gitu ya. Kita harap sih Allah nanti pas mau beli pas ada gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin memberikan tambahan karena waktunya juga terbatas ya. Sebuah paradigma lah ya, yaitu mungkin yang pernah dengar itu adalah terkait dengan peluang tadi ya, bahwa DHN itu peluangnya luar biasa. Cara memahami konsep di network marketing itu seperti ini. Beberapa kali sudah disampaikan tentang konsep namanya Prosummer ya. Prosummer ini ada kajiannya sendiri, bahkan ada bukunya. Ada seorang profesor di luar negeri ya, itu membahas tentang terkait dengan banyak peluang yang orang tuh sampai kemana-mana bawa ijazah, lamar-lamar kerja, bahkan nyari-nyari peluang. Kira-kira apa ya yang bisa menghasilkannya apa ya gitu. Nah ternyata peluang itu
itu ternyata ada di rumah kita. Jadi nggak usah dicari kemana-mana Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi terus gimana Pak masuknya? Jadi ada yang disebut prosumer ini adalah produsen, customer. Produsen ketemu dengan customer. Prosumer ya. Prosumer tulisannya. Ya, produsen langsung kepada customer. Dan siapa produsennya? Produsennya adalah HNI sebagai perusahaan. Nah, customernya siapa? Saya. Bapak Ibu semua sebagai customer. Maka Bapak Ibu, proses atau sistem inilah yang kemudian disebut sebagai peluang baru, yang mana kita nggak usah cari peluang kemana-mana. Nah, caranya gimana? Apa yang disampaikan oleh Pak Purwo tadi kan terkait dengan 5 pilar pasti ya. Yang jelas, kalau kita memahami bahwa semua orang pasti menggunakan pasta gigi, kita sepakat nggak? Semua orang pasti mandi butuh sabun mandi, sepakat ya? Semua orang butuh suplemen buat kekebalan imunitas, buat nutrisi, menjaga daya tahan tubuh, sepakat nggak? Sepakat. Coba dicari yang lain lagi, gitu ya. Semua orang sepakat tidak merusak lingkungan ketika nyuci baju, akhirnya deterjen yang dipakai itu adalah ramah lingkungan, gitu ya, sepakat semua ya. Maka Bapak Ibu, ini adalah kalimat-kalimat yang kemudian ini menghasilkan peluang, ya. Kok menghasilkan peluang Pak? Iya, karena dengan kita mau beralih dari merek-merek yang bukan produk HNI menjadi produk HNI, maka ini akan menghasilkan apa Bu? Duit. Cuan. Peluang itu jadi duit, uang, ya. Kelihatan belum uangnya Bu? Udah kelihatan belum uangnya? Belum. Apa saya harus lihat ini? Jadi dengan beralihnya kita, saya Bapak Ibu semua, dari produk-produk yang tadinya bukan merek HNI ke merek HNI, ini akan menjadikan peluang. Peluang ini akan menghasilkan uang. Sepakat ya? Nah, kok bisa Pak? Ya bisa, karena dengan menganut sistem prosumer ini, ya ini baru dengar ya Ibu ya. Saya juga baru menyampaikan ini gitu ya. Jadi perusahaan itu memiliki keuntungan, dan keuntungan itu langsung dibagi kepada customer, yaitu kita. Nah, dan tentunya Bapak Ibu disinilah ada yang namanya tadi ya support system atau success plan, yang memang setiap perusahaan itu ya, perusahaan HNI ini memiliki konsep bagi hasilnya, ya, persentase berapa persen kita, dan ini Bapak Ibu tidak usah pusing. Maksudnya pusing gimana? Ya nggak usah terlalu bingung lah, karena saya ingin menjelaskan secara mudah. Jadi di awal Bapak Ibu menjadi customer loyal produk-produk HNI kita sendiri di sini, ya, sendiri di sini. Nah, mohon maaf nih, berapa banyak yang memang harus kita pakai, yang kita harus gunakan produk-produk ini di dalam success plan HNI, ya, itu tidak ada ketentuan harus berapa. Tetapi untuk mendapatkan bagi hasil yang optimal, ya, bagi hasil yang banyak gitu ya, kan kita pengennya duitnya banyak sedikit, banyak ya. Untuk bisa memaksimalkan hasil, maka kita bisa menggunakan produk HNI itu 600.000 sampai 700.000-an, sekitar ini. Ya, karenanya kita segera membuat daftar list produk apa yang kemudian kita butuhkan seharga ini. Nah, gitu ya. Tadi pasta gigi 17.000, mungkin kita pakai berapa biji? Nah, terus sabun mandinya berapa? Sampai kemudian ketemu angka ini. Kalau nggak mau pusing ya ini aja, susu ini 60.000, benar ya? Nah, terus berarti 10 biji. Tapi kan kita nggak minum susu terus gitu ya. Kita butuh mandi, kita butuh nyuci, benar nggak? Maka jangan susu semua. Ya, gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi inilah yang saya sebut, selain disebut prosumer ini, saya sebut istilah
saya buka toko. Jadi saya buka toko. Jadi ini istilahnya toko saya. Toko saya omsetnya 1 bulan itu 600 sampai 700 ribuan rupiah. Ingat, saya masih pakai angka rupiah ya. Nah, ini toko. Saya buka toko. Produk yang ada di toko saya adalah produk yang saya pakai. Produk yang saya pakai, karena produk yang di toko saya adalah produk yang saya pakai, ya saya akan membeli, saya akan menyediakan produk yang saya gunakan aja. Jadi bukan produk yang tidak saya gunakan. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, besarnya berapa? Besarnya ini. Kenapa kita perlu memunculkan angka? Kalau kita nggak memunculkan angka, mungkin makanya hanya odol doang gitu ya, pasang gigi doang. Ya, pastinya hasilnya nggak gede gitu ya. Nah, inilah yang saya sebut saya buka toko. Ya, saya buka toko. Nah, kalau kemudian kita sudah memahami konsep ini, maka kita akan muncul ya, muncul itu yang ada di kaosnya Pak Ridwan ya. Ya, saya loyal pakai produk. Itu sudah ada edisi revisi, lebih lengkap lagi. Saya bangga, komitmen, loyal pakai produk. Jadi masih ada tambahannya ya, tidak hanya sekedar loyal aja tapi bangga. Udah gitu komitmen. Kalau komitmen berarti gimana? Nah, udah nggak ada duanya, pokoknya komit gitu ya, gitu. Dan Pak Purwo menambahkan ya, kita peduli. Karena kalau hanya komit, nanti dia nggak ngikutin aturan main kita, nanti belinya di toko online. Kan saya udah pakai Pak, beli di Shopee, beli di Tokopedia, beli di toko-toko online, ya. Maka Bapak Ibu hindari pembelian di yang saya sebutkan, gitu. Terus belinya di mana? Belinya di outlet-outlet agen stok HMI yang resmi, yang di-input kalau beli, nah gitu. Karena kalau nggak di-input, kalau belinya di toko online nggak akan jadi bisnis, ya. Ini saya bilang ini saya baru buka toko. Nah, setelah saya buka toko, maka kemudian bangun cabang-cabang toko, bangun cabang-cabang. Inilah yang kemudian akan menjadi bisnis kita. Nah, berapa banyak kalau kita sudah masing-masing sudah buka toko? Jadi daftar HMI itu sama dengan buka toko. Biar mudah gitu ya. Daftar HMI sama dengan buka toko. Nah, kalau bangun cabang berarti kita sudah mulai mengenalkan. Dimulai dari kita cerita apa yang kita pakai. Ya, mulai kita ngajak orang-orang kemudian ikut pakai, ikut gabung, kemudian dibina, dijelaskan, dipahamkan. Jangan ngajak doang terus ditinggal ya. Ngajak doang gak dikenalkan, gak dijelasin gitu. Ini dia udah saya ajak, udah gabung. Terus diapain? Ya nggak beli-beli lagi ya, karena dibiarin ya. Semoga setelah acara ini mungkin di setiap rumah bisa diadakan pertemuan bersama mitra-mitranya, bahkan calon-calon mitra gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya menganjurkan setidaknya kita buka 10 cabang. Orang kayak saya, orang kayak ibu-ibu, gitu ya. Jadi 10 aja dulu berpikirnya. Karena apa? Support system di HMI ya, success plan-nya itu adalah membangun 10 jalur. Nanti dari 10 jalur itu nanti akan ada arahan-arahan ya. Dari 10 itu nanti 6-nya diantaranya itu nanti lebih dikokohkan bahasanya gitu. Nah, jadi pentingnya di sini 10. Nah, contoh Bu Rodiah ya sudah membangun 10. Nah, 10 itu kemudian dilihat ya tadi pada Pak Purwo kan mata elang kita tajam ke 10 orang itu. Nanti dari 10 itu setidaknya nanti 6-nya diperhatikan. Kan 10 ya, berarti 6-nya diperhatikan. Nah, gitu. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah punya 6, sudah punya 10, maka 10 ini diajarkan cara yang sama dengan kita. Mereka akhirnya sepakat dengan konsep ini. Ya, pastinya dari awal dimulai dari angka yang mungkin realistis untuk mereka. Mungkin baru beli pasta gigi 1, ntar mulai nambah lagi gitu ya. Jadi omsetnya nggak langsung 600, bisa jadi baru 50.000 gitu ya. Bisa jadi baru 60.000 beli susu 1 gitu. Tapi seiring pemahaman, seiring edukasi kita, akhirnya sepakat 600 sampai 700.000 gitu ya Pak Ridwan. Ya alhamdulillah setiap bulan sudah masuk ya 600.000.
Bahkan nggak cuma beliau gitu ya, keluarga beliau juga sudah 600 sampai 700. Nah ini adalah hal yang mudah kalau kita pahami mudah. Tapi ini akan jadi hal yang susah kalau itu kan produknya HNI kan mahal. Tadi sudah diceritakan ya oleh Pak Purwo ya, jadi saya nggak perlu mengulang lagi. Jadi setelah kita memiliki 10 cabang-cabang toko kayak saya, kayak kita, maka ajarkan pola yang sama. Jadi 10 itu masing-masing buka 10 cabang. Sehingga cabang kita jadi berapa? 100. Kok 100 Pak? Iya 10 kali 10. Ya enggak? Ini atasnya 10 kali 10. Jadi masing-masing mengenalkan, menceritakan, akhirnya mengajak 10 orang. Sehingga cabang kita, cabang orang ini nih 100. Ya. Nah, kalau 100 masing-masing sepakat dengan 600 ribuan belanjanya, ini sudah mulai kelihatan hasilnya ya. Nanti saya jelasin ya. Nah, kemudian kalau 100 masing-masing kenalin ke 10 orang berapa? 1000 Bapak Ibu. Ingat potensi penghasil, potensi orang-orang yang hari ini belum kenal HNI. Ada 50 juta orang. Berapa? 50 juta dikurangi 5 juta ya Pak Polo ya. Setidaknya 45 juta. Itu sedikit atau banyak? Banyak. Jadi kadang kalau orang bilang di HNI udah banyak Pak yang gabung di sini Pak, susah. Kira-kira dia jalannya sudah jalan jauh Pak, hanya di situ aja. Kurang jauh jalan gitu ya. Perginya kurang jauh gitu. Ya bisa jadi nggak ketemu saya, nggak ketemu mentor gitu. Jadi susah Pak, di sini udah gabung semua. Nah, itu tetangga saya mau kayak gitu ya. Karena melihat di situ tuh udah member HNI semua. Lah yang ditemuin itu teman-teman saya, teman-teman saya udah saya kenalin semua. Gitu ya. Tapi kan masih banyak. Di perumahan saya itu ada 1000 kakak, kurang lebih ada 2500 yang bisa direkrut. Itu yang baru gabung paling ya 500 sampai 700 orang. Kira-kira banyakan yang sudah, banyak belum? Nah, kenapa dia bilang di sini sudah semua? Itulah mindset Bapak Ibu ya. Itu mindset. Kalau mereka menganggap seperti itu, selamanya nggak akan mengenalin. Udah semua Pak. Ya, pernah dengar cerita yang marketing Amerika yang dikirim ke Afrika itu kan? Marketing sendal ya? Oh iya. Sendal apa sepatu gitu ya? Dikirim ke Amerika. Susah Pak, di sini jual nggak ada yang pakai sendal, gitu ya? Nah, akhirnya dikirim marketing yang kedua. Benar Pak, nggak ada yang pakai sendal. Ini peluang nih, saya akan kenalkan HN, kenalkan orang manfaat pakai sendal sepatu. Akhirnya booming itu sendal dan sepatu, benar nggak? Nah, dan alhamdulillah Bapak Ibu, perjalanan kita di HN ini selaras ya dengan pemahaman keislaman tadi kata Pak Polo kan. Orang akan makin peduli dengan produk halal, milik muslim, ya nggak? Kemudian peduli akan kesehatan secara mandiri. Jadi tidak kalau sakit langsung berobat tidak, tapi coba dikuatkan secara mandiri dulu. Masuk kena air panas harus ke rumah sakit dulu tanpa harus ada pemahaman tentang pertolongan pada musibah gitu. Coba kalau setiap kita memahami hal itu ya, kegawat daruratan dalam rumah tangga misalnya, dibaruin pakai MHS dulu, bisa jadi malah nggak jadi ke rumah sakit gitu ya. Dan itu terjadi pada mitra saya, ada ibu-ibu beliau punya TK ya, waktu itu saya tawarin MHS, beli 2. Qadarullah-nya Bapak Ibu, beliau kesiram minyak panas ya. Minyak panas itu tumpah kena separuh badan. Dan itu 2 botol tuh disiramin semua ke badan. Qadarullah-nya 3 hari atau 2 hari setelah kejadian itu telepon saya, pesan 30 botol. Banyak banget tuh, kemarin beli 2. Udah Pak, pesan apa? Kirim aja gitu. Saya kirim, beliau cerita. Ternyata 30 botol itu pesanan semua dari orang-orang yang nengokin dia. Karena ceritanya itu kesiram minyak panas separuh badan. Dan beliau akhirnya nggak jadi ke klinik atau ke rumah sakit karena nggak ada yang lumpuh. Itu disiramin pakai MHS. Gitu. Ibu-ibu jangan nunggu kesiram minyak air panas dulu ya. Iya gitu ya. Nah, saya lanjut ke sini ya. Jadi produk HNI ini insya Allah mudah gitu loh, mudah ya. Jadi 600 sampai 700 ribu untuk keperluan hariannya mudah. Dan Pro Summer ini Bapak Ibu, kita hanya merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Jadi di sini itu angka 600 sampai 700 ribu itu istilahnya
Bapak Ibu setiap bulan memang sudah keluarin untuk budget itu gitu, untuk kebutuhan keperluan itu. Pasta gigi, sabun mandi, deterjen, susu, ya, untuk suami mungkin kopi, itu sudah dibudget, sudah ada anggarannya gitu ya. Nah, hanya kalau pakai produk bukan produk HRD yang nggak akan menghasilkan, nggak akan jadi bisnis. Nah, pemahaman inilah yang harus kita miliki, yang sangat sederhana, yang mudah ya. Nah, jadi 1, 10, 100, 1000 kalau diterusin panjang terus ya. Nah, memang kalau kita masih sendiri, hasilnya memang belum gede. Ya. Ini saya belanja Pak 600, mana hasilnya katanya juta-jutaan gitu ya. Ya belum gede. Bapak Ibu minimal kalau udah gabung itu kan baru dapat diskon, benar nggak? Yang tadinya ini harganya 75, dapat harga berapa? 60, udah untung berapa? 15.000, itu dihitung. Ya kan? Kemudian apa namanya, dari diskon ada lagi bonus ya. Setidaknya Bapak Ibu dapat 2.000 rupiah dari itu, sepakat gitu ya. Dan 20 orang ini akan jadi berapa? 20 kali 10 jadi 200 nanti kemudian Bapak Ibu ya, seminggu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan diedukasi ya, dipahamkan, itu akan jadi 2.000 200 masing-masing mengalir ke 10 orang, 2.000 udah. Jadi di HN itu perkalian bukan penjumlahan gitu ya. Nah, dimulai dari diri kita. Nah, insya Allah nih sudah ada niat yang luar biasa mau hadir di sini, bahkan naik tangga gitu ya ke atas ini. Insya Allah ya sudah merupakan apa namanya, niat yang kuat ya. Dan insya Allah Bapak Ibu, kesuksesan itu sama dengan Allah hadirkan mitra-mitra kita, orang-orang yang mau bergabung dan kemudian mereka mau mengikuti kita ya. Itu insya Allah materi saya pas azan ya, selesai ya. Nanti kalau pengen sharing-sharing mungkin setelah sholat zuhur ya. Insya Allah masih saya siapkan waktu. Dan saya belum bercerita tentang sukses plan. Mungkin nanti Bu Rodia dan teman-teman leaders ini, Pak Ridwan ya, bisa ngajarin lah ya bagaimana kalau kita itu pengen dapat level yang tinggi dan sebagainya. Ini saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil, betul kan? Bayi itu ya kecil dulu baru gede gitu ya, gitu ya. Dan kemudian termasuk di sini ya, kita pengen omset besar, tapi kita nggak pernah mengagendakan kerja-kerja kita di HRI. Kita hanya pakai waktu sisa, tapi kita tidak pernah mengagendakan waktu untuk kerja di HRI. Ya nggak bisa. Entah apa kalau ada sisa waktu Pak saya kerja di HRI. Ya nggak pernah ada sisa waktu itu ya. Makanya ayo kita agendakin. Kita siapkan waktu, misalnya setengah jam, 1 jam sehari misalnya gitu ya. Atau yang kita buat jadwal planning.
Kapan nih kira-kira ngumpul seperti ini lagi Bu Rodiah ya? Bu Rodiah harus kumpul seperti ini itu setidaknya ya sebulan itu minimal 2 kali. Bahkan kalau perlu seminggu minimal sekali. Kumpul seperti ini. Alhamdulillah tempat sudah ada. Kalau cari tempat kayak gini kan nggak murah gitu di luar. Jadi ayo sama-sama kita agendakan. Nah nanti di rumah teman-teman masing-masing yang perlu diadakan pertemuan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang besar, ya. Yang pasti dimulai dari yang kecil. Ya, gitu. Kemudian level tinggi. Nah, level tinggi itu ini yang saya gambarkan. Jadi kita kenal di HMI itu bagi hasil yang dibagikan itu proporsional ya. Kemudian kita bacanya nanti utuh. Ini ada di buku paket support system. Bapak Ibu bisa baca apa yang saya tulis ini juga ada. Yang tadi disampaikan Pak Purwo 5 pilar pasti itu juga ada di buku putih. Silahkan dibaca. Ya. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanya. Nah seringkali kita kan nggak hanya dikasih gitu aja, belum pernah dibedah. Nanti bedah buku itu ya boleh. Gitu. Jadi tidak perlu dicatat tadi yang sampai Pak Purwo itu ada di buku putih. Yang saya tulis ini juga ada di buku putih. Ya. Nah baik. Kemudian kita masuk pada istilah-istilah ya. Jadi orang baru gabung itu disebutnya agen biasa, AB. Ya, AB itu agen biasa, ini baru gabung. Kemudian naik menjadi manajer. Kalau sudah manajer, ya, maka kemudian menjadi eksekutif direktur. Baru kemudian menjadi LED. Nah, gitu, ya LED. Nah, antara manajer dengan eksekutif manajer ini ada nama-namanya ya. Satu SM, EM, kemudian apa? Direktur, kemudian senior direktur. Ya. SM itu seperti ini Bapak Ibu. Ini SM. Jadi kalau ada agen punya 3 manajer, maka dia naik satu level namanya senior manager. Ya. Ada manajer 3, maka dia jadi senior manager. Terus kalau EM seperti apa EM? EM itu kalau dia memiliki 6 manajer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka EM. Ada EM ya. Ya, eksekutif manager. Kalau EM-nya apa? EM aja. EM. Nah, ya. Sampai kemudian eksekutif direktur. Sebenarnya ini nggak perlu diketahui, ini nggak perlu, udah disoret aja. Jadi 44 19 27. Oke, password tadi apa? Pindah ke bawah. Ganti. EM, E-nya gede, EM, E-nya gede. Tadi berapa? 1967. Alhamdulillah.